Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi SKB pada Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada bagian kemampuan khusus yang ke-17, yaitu Manajemen Sistem Informasi Kesehatan, sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Sistem Informasi Kesehatan atau disingkat SIK adalah suatu sistem yang terorganisir untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Nah, SIK ini mencakup apa saja? Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam mengelola SIK. Yang kedua adalah perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu komputer, perangkat mobile, aplikasi, dan infrastruktur teknologi lainnya. Yang ketiga adalah informasi kesehatan, yaitu data dan informasi yang relevan dengan kesehatan individu dan populasi. Yang keempat adalah prosedur, yaitu tata cara dan alur kerja dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Komponen dari sistem informasi kesehatan yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan data pasien, data klinis, data administratif, dan data lainnya yang relevan. Yang kedua adalah pengolahan data, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui proses klasifikasi, sorting, kalkulasi, dan analisis. Yang ketiga adalah penyimpanan data, yaitu menyimpan informasi dalam bentuk database yang terstruktur dan aman. Yang keempat adalah penyebaran informasi, yaitu menyampaikan informasi kepada pengguna yang berwenang seperti tenaga kesehatan, pasien, dan pengambil kebijakan. Yang kelima adalah penggunaan informasi, yaitu memanfaatkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, manajemen, dan kebijakan kesehatan. Nah, sekarang terkait dengan manajemen sistem informasi kesehatan. Manajemen SIK ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya SIK untuk mencapai tujuan kesehatan. Aspek-aspeknya terdiri dari yang pertama adalah perencanaan SIK, yaitu menentukan kebutuhan informasi, merancang informasi, dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua adalah implementasi SIK, yaitu membangun dan menerapkan sistem, melatih pengguna, dan melakukan uji coba. Yang ketiga adalah pengelolaan data dan informasi, yaitu memastikan keakuratan, kelengkapan, keamanan, dan kerahasiaan data dan informasi. Yang keempat adalah evaluasi dan pengembangan SIK, yaitu memantau kinerja sistem, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan serta pengembangan sistem secara berkala. Yang kelima adalah keamanan informasi, yaitu melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah, pencurian, dan kerusakan. Sedangkan untuk manfaat dari SIK ini yang pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu memudahkan akses informasi pasien, mendukung diagnosis dan pengobatan yang akurat, dan mengurangi kesalahan medis. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi, yaitu mengotomasikan tugas administratif, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat alur kerja. Yang ketiga adalah peningkatan pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, manajemen, dan kebijakan kesehatan. Yang keempat adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi, yaitu memfasilitasi pertukaran informasi antar tenaga kesehatan dan institusi. Yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi program kesehatan, yaitu memudahkan pengumpulan data dan analisis untuk memantau kinerja program kesehatan. Yang keenam adalah pengembangan riset dan inovasi, yaitu menyediakan data dan informasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Sedangkan tantangan tersendiri dari SIK ini adalah yang pertama keterbatasan infrastruktur. Kurangnya akses internet, perangkat keras, dan perangkat lunak di beberapa daerah. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam mengelola SIK. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan, yaitu keengganan tenaga kesehatan untuk mengadopsi teknologi baru. Yang keempat adalah biaya implementasi dan pemeliharaan, yaitu membutuhkannya investasi yang signifikan untuk membangun dan memelihara SIK. Yang kelima adalah keamanan dan privasi data, yaitu memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi pasien.
Yang keenam adalah interoperabilitas sistem, yaitu menghubungkan berbagai sistem informasi yang berbeda agar dapat bertukar data. Masuk ke latihan soal yang pertama. Sebuah rumah sakit menghadapi kendala dalam mengintegrasikan data pasien dari berbagai departemen seperti rekam medis, laboratorium, dan radiologi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses informasi pasien secara komprehensif dan menghambat koordinasi antar departemen. Manakah strategi berikut yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? A. Melakukan pelatihan intensif kepada seluruh staf rumah sakit tentang pentingnya pencatatan data yang terintegrasi. B. Mengembangkan sistem informasi terpusat dengan standarisasi format data dan antarmuka yang user-friendly. C. Mengharuskan setiap departemen untuk membuat laporan harian yang merangkum data pasien dan dikirimkan ke manajemen. D. Membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengumpulkan dan menggabungkan data pasien dari berbagai departemen secara manual. E. Memberikan insentif kepada departemen yang berhasil mengintegrasikan data pasien dengan baik. Jawabannya adalah B. Pada pilihan B merupakan strategi paling efektif karena menyelesaikan akar permasalahan, yaitu ketiadaan sistem yang terintegrasi. Sistem terpusat dengan standarisasi akan memudahkan akses dan pertukaran data antar departemen secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Pada pilihan lain kurang efektif karena apa? Yang pertama, pada pilihan A itu pada pelatihan penting namun tidak mengatasi masalah integrasi sistem. Pada pilihan C, laporan harian tidak efisien dan rentan pada kesalahan. Yang pada pilihan D, penggabungan data manual sangat tidak efisien dan berpotensi menimbulkan human error. Pada pilihan E, insentif tidak menyelesaikan masalah teknis integrasi sistem. Masuk ke latihan soal yang kedua. Seorang manajer SIK di Puskesmas ingin meningkatkan kualitas data imunisasi. Data seringkali tidak lengkap atau tidak akurat karena pencatatan manual oleh tenaga kesehatan di lapangan. Solusi teknologi manakah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti seluruh formulir pencatatan imunisasi dengan formulir digital yang harus diisi menggunakan komputer di puskesmas. B. Mengadakan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan tentang cara mengisikan data imunisasi dengan benar dan lengkap. C. Membeli perangkat lunak pengolah data statistik yang canggih untuk menganalisis data imunisasi yang telah dikumpulkan. D. Membuat website yang menyediakan informasi lengkap tentang imunisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. E. Mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan tenaga kesehatan mencatat data imunisasi secara real time di lapangan. Jawabannya adalah E. Aplikasi mobile ini memungkinkan pencatatan data secara langsung pada saat pelayanan diberikan, yang meningkatkan akurasi dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Pada pilihan lain kurang tepat karena pada pilihan A, formulir digital tetap membutuhkan entry data manual di puskesmas, tidak menyelesaikan masalah di lapangan. Pada pilihan B, pelatihan penting namun tanpa dukungan teknologi yang memadai, kesalahan pencatatan masih mungkin terjadi. Pada pilihan C, perangkat lunak statistik berguna untuk dianalisis, tetapi tidak meningkatkan kualitas data di awal. Pada pilihan D, website meningkatkan kesadaran tetapi tidak berpengaruh langsung pada kualitas data imunisasi. Masuk ke latihan soal yang ketiga. Dalam era big data, sebuah rumah sakit memiliki jumlah data pasien yang sangat besar. Manakah strategi berikut yang paling krusial untuk memastikan keamanan dan privasi data pasien tersebut? A. Menyimpan seluruh data pasien dalam satu server terpusat dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. B. Membatasi akses ke data pasien hanya kepada dokter dan perawat yang bertanggung jawab atas perawatan pasien tersebut. C. Menggunakan sistem enkripsi yang kuat untuk melindungi data pasien baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. D. Melakukan audit keamanan sistem informasi secara berkala oleh tenaga ahli keamanan informasi. E. Memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan keamanan data. Jawabannya adalah C. Enkripsi adalah metode paling krusial untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Meskipun pilihan lain penting, namun enkripsi ini memberikan lapisan perlindungan ekstra yang esensial dalam mengamankan data sensitif. Pada pilihan A, server terpusat meningkatkan risiko jika terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber. Pada pilihan B, pembatasan akses penting tetapi tidak cukup jika data tidak dienkripsi.
Pada pilihan D, audit keamanan penting untuk dievaluasi tetapi tidak secara langsung melindungi pada data. Pada pilihan E, sanksi bersifat pencegahan tetapi tidak menggantikan perlunya proteksi data yang kuat. Masuk ke latihan soal yang keempat. Sebuah klinik ingin menerapkan sistem antrian online untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kenyamanan pasien. Manakah faktor berikut yang paling perlu dipertimbangkan dalam memilih sistem antrian online yang tepat? A. Harga sistem antrian online yang paling murah. B. Kemudahan penggunaan sistem oleh semua pasien. C. Jumlah fitur tambahan yang ditawarkan oleh sistem seperti pengingat janji temu melalui SMS. D. Reputasi perusahaan pengembang sistem antrian online. D. Desain antarmuka sistem yang menarik dan modern. Jawabannya adalah B. Kemudahan penggunaan adalah faktor paling krusial agar sistem dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pasien. Jika sistem sulit digunakan, pasien akan enggan menggunakannya dan tujuan peningkatan efisiensi tidak tercapai. Pada pilihan A, harga murah tidak menjamin kualitas dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan klinik dan tidak juga menentukan efisiensi. Pada pilihan C, fitur tambahan berguna tetapi bukan prioritas utama, karena prioritas utama adalah efisiensi. Pada pilihan D, reputasi perusahaan penting tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Pada pilihan E, desain menarik adalah nilai tambah tetapi bukan faktor utama dalam memilih sistem antrian. Lanjut pada latihan soal yang kelima. Pemerintah ingin mengembangkan sistem surveillance epidemiologi nasional yang terintegrasi. Manakah tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan sistem tersebut? A. Menentukan standar data dan terminologi yang akan digunakan oleh seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. B. Mengatasi kesenjangan infrastruktur teknologi informasi antar daerah di Indonesia. C. Memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. D. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang sistem informasi kesehatan dan epidemiologi. E. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data epidemiologi yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Jawabannya adalah A. Standarisasi data dan terminologi merupakan tantangan terbesar dalam integrasi data skala nasional. Variasi format data dan istilah antar fasilitas kesehatan dapat menghambat interoperabilitas sistem dan analisis data secara nasional. Pada pilihan B, kesenjangan infrastruktur adalah tantangan tetapi dapat diatasi dengan berbagai solusi teknologi. Pada pilihan C, anggaran penting tetapi dapat dialokasikan secara bertahap. Pada pilihan D, SDM dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan rekrutmen. Pada pilihan E, keamanan data penting dan dapat diatasi dengan teknologi dan regulasi. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.